Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi untuk belajar fisika. Baik, kita melanjutkan materi sebelumnya. Yang akan kita bahas hari ini adalah hukum Pascal. Ya, baik. Apa itu hukum Pascal dan apa pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Dede Yulius Nurul Miftah. Baik, kita lanjut dulu. Mengingat kata konsep ini penting, untuk hukum Pascal ada di mana? Tentunya sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, yaitu ada di fluida statis. Dan posisi hukum Pascal itu setelah belajar tekanan hidrostatis. Baik, kita lanjut dulu. Nah, apa itu fluida? Kita mengingat materi dari pertemuan sebelumnya. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Masih ingat pertemuan sebelumnya? Contoh fluida itu apa? Ya, betul. Itu adalah udara, bisa juga air ya. Fluida secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Ya, sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, yaitu fluida yang tak bergerak hidrostatis dan fluida bergerak adalah hidrodinamis. Jadi saat ini kita masih ngebahas tentang fluida statis. Lanjut dulu ya, apa itu tekanan? Karena ini berhubungan dengan hukum Pascal. Jadi materi tekanan ini wajib paham dulu sebelum lanjut ke hukum Pascalnya. Baik, apa itu tekanan? Ya, mungkin di buku-buku kita kenal istilah tekanan atau nama lainnya itu adalah pressure. Pressure ya, tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang. Ya, kalau kita tuliskan secara matematis, tekanan sama dengan gaya perluasnya atau F per A, ya, di mana tekanan satuannya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat dan gaya itu satuannya Newton dan luas permukaan adalah satuannya meter persegi. Jadi harus diingat dulu tekanan itu adalah gaya persatuan luas ya. Ini harus dipahami betul ya, gaya persatuan luas karena ini akan dipakai di hukum Pascal. Kalau tekanannya kurang paham, nah nanti untuk Pascalnya sedikit kesulitan untuk memahaminya ya. Baik. Insya Allah ini mudah ya, masih mudah, masih mudah. Dan selanjutnya pasti lebih mudah lagi. Oke, kita masuk di hukum Pascal. Prinsip Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, di sini harus pelan-pelan dipahaminya ya. Ini sederhana sekali sebenarnya ya. Baik, saya akan bantu dulu di mana titik poin yang harus dipahami dari kata-kata ini. Prinsip Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair di ruang tertutup. Nah, ini kunci pertama ya. Di ruang tertutup. Jadi tidak boleh terbuka, harus tertutup. Nah, contoh tertutup itu apa, Pak? Nah, tertutup itu misalkan saya punya sebuah toples diisi air. Nah, kalau tidak ditutup berarti terbuka. Kalau ditutup rapat disebut dengan ruang tertutup. Kira-kira begitu. Kalau misalkan sudah ditutup tapi ada yang netes Pak, ada yang rembes, nah itu belum dikatakan tertutup. Ya, jadi kalau tertutup itu benar-benar rapat, tidak boleh bocor sedikit pun. Ya, jadi disebut dengan ruang tertutup. Kalau bocor nanti biasanya ada yang hilang ya tekanannya. Baik. Nah, kemudian clue selanjutnya diteruskan sama besar. Nah, diteruskan sama besar. Jadi tekanannya akan diteruskan sama besar ke segala arah. Ketika ruangannya tertutup, maka tekanannya sama di semua titik. Ingat ya, di semua titik. Masih ingat hukum hidrostatik sebelumnya? Kalau ada sebuah benda masukkan ke dalam air, maka nyari tekanannya gimana? Maka dikalikan rho GH ya. Dikalikan kedalaman. Tetapi kalau di sini enggak. Kenapa? Karena tertutup, maka tekanannya sama di semua titik ke segala arah. Baik, kita bahas dulu. Sebagai contoh sederhana, aplikasi dari hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik. Nah, coba lihat. Coba bayangkan dulu ya, dongkrak hidrolik itu seperti apa? Dongkrak itu pernah lihat di mana tuh kira-kira? Di mobil ya. Kalau misalkan bannya pecah atau bannya kempes, perlu diganti dengan ban serepnya. Nah, untuk melepaskannya butuh dongkrak ya. Karena untuk memudahkan mengganti ban perlu dongkrak untuk mengangkat mobil.
Kalaupun tidak pernah lihat, mungkin pernah lihat di bengkel juga, ya, untuk mengangkat ya, mobil itu juga sama. Itu ada dongkraknya sama. Nah, dongkrak hidrolik adalah salah satu dari konsep hukum Pascal. Baik, kita lihat seperti apa mekanismenya. Nah, ini dilihat. Kalau kita lihat gambar seperti ini, ada sebuah mobil. Nah, lihat ya. Ada dua buah penampang, A1 dan A2. A1 di sini kecil, A2 ini besar. Dan ini posisinya bisa dibalik ya. Misalkan A1 yang besar, A2 adalah yang kecil. Itu boleh-boleh aja. Nah, sekarang fokus dulu di sini, di mana ketika diberikan gaya ke bawah, nah ini ya, ke bawah, F1, kemudian di penampang A kecil yang A1 yang kecil, maka gaya F2 muncul mendorong ke atas di penampang A2 yang lebih besar. Oke, saya ulangi lagi ya, ini harus paham betul ceritanya. Ketika gaya diberikan di F1 turun ke bawah, di penampang A1 yang kecil, maka muncullah F2 ke atas dengan atau di penampang luasan yang A2 yang lebih besar. Sehingga mobil ini terangkat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa F2 mendorong ke atas? Kita dorong F1 ke bawah, tiba-tiba F2 ke atas. Kenapa? Nah, kuncinya di sini. Tekanan. Nah, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi pada saat mendorong F1 dengan luasan A1, masih ingat ya? Tadi gimana tekanan? Tekanan adalah P ya sama dengan gaya ya gitu kan per satuan luas ya F per A. Jadi ada F ada A. F dibagi A adalah tekanan. Ketika didorong maka dia menekan ke bawah. Tekanannya akan diteruskan ke segala arah sehingga tekanannya akan mendorong ke atas. Jadi tekanan di sini ya sama. Jadi pada konsep hukum Pascal, tekanan di semua titik di sini sama. Syaratnya apa? Tertutup, tidak boleh bocor. Ya, jadi kira-kira begitu. Oke, lanjut. Mekanismenya seperti apa? Nah, kita lebih dalam lagi ya, lebih bahas lagi ya. Karena cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong dari sebelah kiri akan mendorong piston silinder pejal di sebelah kanan ke arah atas. Ya, itu yang seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya ya. Jadi gayanya mendorong ke F1 ke bawah, kemudian mendorong F2-nya ke atas. Baik, lanjut dulu. Nah, sudah saya bahas barusan, tekanan P1 sama dengan P2. Nah, tekanan di titik sini sama dengan tekanan di sini. Ya, tekanannya sama. Tekanan di A1, tekanan di A2 sama. Syaratnya tertutup, tidak boleh bocor. Ya, baik. Di mana tekanan tadi konsepnya apa rumusnya atau persamaannya? Gaya persatuan luas. Nah, ini ya. E per A P1 berarti F1 per A1 sama dengan P2 F2 per A2. Ini ya kira-kira. Nah, oke, good. Ya, bagus. Lanjut ya. Insya Allah paham ya sampai sini. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah penjelasannya dulu. P1 tekanan pada penampang 1 satuannya Pascal, kalau P2 tekanan pada penampang 2, F1 gaya pada penampang 1, F2 gaya pada penampang 2 gaya satuannya Newton, dan A1 luas penampang 1, A2 luas penampang 2 satuannya meter persegi. Oke, perhatikan satuannya ya harus sama, kalau berbeda nanti di soal itu harus disamakan atau dikonversi dulu. Oke, kita lanjut dulu, konsepnya berarti tadi gimana? Tekanannya sama, itu adalah hukum Pascal. Oke, baik saya punya simulasi, perhatikan. Nah, ini penampang yang kecil dulu. Nah, ininya turun pelan-pelan nih. Maka yang ukuran besar, penampang yang besar, dia akan naik tapi pelan-pelan naiknya. Oke ya, nah itu satu. Yang kedua, ini ada dongkrak. Nah, dongkrak. Dia memompa bagian yang kecil penampangnya, kemudian dia akan membuat penampang yang lebih besar dia naik. Tapi pelan-pelan naiknya, perhatikan. Karena ukurannya lebih besar. Ya. Nah, pada saat memompa seperti ini, tekanannya mengalir tekanan ke sini. Nah, di sini ada katup ya, ada katup agar tidak balik lagi tekanannya ya, ditahan. Oke, nah terus sampai ke atas. Nah, ini prinsip dari dongkrak ya, prinsip dari dongkrak hidrolik. Oke, nah gitu terus naik. Nah, dibukalah tutupnya. Ini dibuka, maka dia balik lagi cairannya, maka dia akan turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang diisi dalam dongkrak adalah oli, ya bukan air, tapi oli. Sama ya, sama-sama fluida. Oke, ini adalah gambaran untuk mekanisme cara kerja dongkrak. Mudah-mudahan
ada gambaran ya, ada bayangan gimana cara kerja dongkrak yang kita lihat ya, kalau lagi di bengkel dan sebagainya. Oke, baik, kita lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ya komentar atau diskusi. Oke, masih ingat ya, fisika itu adalah mudah ya. Fisika itu mudah. Jadi tanamkan dalam pikiran kita, fisika itu mudah dan memang betul mudah ya konsepnya, sederhana sekali ya. Baik. Lanjut dulu. Contoh soal. Nah, seperti biasa untuk mengasah kemampuan kita harus latihan soal. Baik, kita lanjut dulu. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil udara. Ya, udara bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang berjari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan dalam sistem tertutup ke piston besar yang memiliki jari-jari 15. Berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki berat sebesar 13.300 Newton? Harus kita pahami betul dari soal ini. Ingat di sini ada berapa penampang? Ada 2 penampang. Yang pertama jari-jarinya 5, yang kedua jari-jarinya 15, ya. Dari sini diketahuinya jari-jari. Nah, berarti perlu kita nyari A-nya dulu ya, luasannya dulu. Kemudian di sini sudah tahu beratnya berapa Newton. Nah, di sini sudah diketahui. Langsung aja. Ingat ya, hukum Pascal tadi, tekanannya pasti sama di kedua penampang. Nah, ya, ini gambarannya. Jadi selalu beban itu ada di penampang yang lebih besar. Boleh nggak sih dibalik? Secara konsep boleh-boleh aja, tapi dalam kehidupan nyata tidak. Ya, kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Oke, kita lihat lanjut dulu ya. Nah, tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Kemudian, tekanan itu kan gaya persatuan luas ya. Oke, P1 adalah F1 per A1, berarti P2 adalah F2 per A2. Ya. Nah, sehingga kita pindahkan karena ditanyakannya apa? Karena yang ditanyakannya adalah gaya, ya. Gaya di F1 berapa? Nah, di sini. Gaya ke bawah berapa nih? F1. Nah, ke bawah ya. Berapa gaya ini? Di F1 sama dengan pindah ruas ya. Maka A1 per A2 dikalikan F2. Nah, kita lihat di mana yang diketahui jari-jari, sedangkan yang harus kita masukkan adalah luas. Bentuknya kan lingkaran, maka luas itu apa? Luas adalah, luas lingkaran apa sih? Pi, ya, Pi, Pi R, ya, Pi dikalikan R dikuadratkan, ya, berarti Pi R kuadrat. A1-nya diganti dengan Pi R 1 kuadrat, A2-nya diganti dengan Pi R 2 kuadrat, ya. Nah, ini betul ya. Nah, langsung dimasukin angkanya. Nah, ternyata ya di sini tinggal dimasukkan, pi-nya dicoret aja ya. Pi-nya dicoret, kemudian nanti dikalikan, dibagi. Nah, kenapa ada 10 pangkat min 2 Pak di sini, Pak? Itu adalah konversi. Nah, dari senti ke meter ya. Nah, oke, ini sebenarnya secara teknis memang harus dikonversi ya yang betulnya, tetapi untuk mempercepat sebenarnya nggak perlu dikonversi juga tidak apa-apa karena akan dicoret ya. Oke, akan dicoret. Nah, betul ya, coret kan, coret. Nah, maka tinggal 5 per 5 berarti ini 15 ya. Nah, gitu. Oke, A2 bener kan, 15 betul. Maka tinggal dihitung 5 per 15 adalah 1 per 3 ya, betul ya, 1 per 3 dikalikan, oh sorry, ini ada kuadrat 25 per 225 ya, berarti ya dikalikan ini. Harus dikuadratkan dulu, hati-hati ya, dikuadratkan dulu, pi-nya juga coret. Oke, dapatlah 25 per 225 dikalikan 13.300. Nah, ini hasilnya adalah 1480 Newton. Jadi dengan memberikan gaya, oke ya, nah ini artinya apa sih yang dikerjakan ini? Artinya apa sih? Biar lebih paham. Artinya adalah yang ditekan adalah 1480 Newton. Nah, bisa mengangkat mobil yang besarnya 13.300. Perhatikan, jauh banget ya. Jadi dengan membutuhkan gaya 1480 Newton bisa mengangkat mobil yang beratnya 13.300 Newton. Ini bisa hampir 10 kali lipatnya gitu ya gayanya ya. Ya. Jadi
jadi memudahkan sekali gitu loh. Manfaatnya besar sekali hukum Pascal ini. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh soal yang mudah ini ya. Insya Allah mudah ya. Baik, ingat fisika itu mudah ya, fisika itu mudah. Pertanyaan selanjutnya, nah ini lagi-lagi di setiap pelajaran, di setiap bab, setiap saya yang mengajarkan kalau di kelas, pertanyaan sederhananya adalah, Pak, ngapain sih belajar ini? Ngapain sih belajar ini? Nah, ya, hukum Pascal itu di mana? Ya, tadi sudah dibahas ya, di dongkrak salah satunya. Banyak sih? Banyak yang lain juga. Cuman yang paling mudah ditemukan adalah di dongkrak hidrolik. Oke, saya punya sebuah video ini di tempat pencucian mobil. Perhatikan di bagian tengahnya ada, nah ini di sini. Nah ini besi kuas, atau kalau tadi lihat piston. Ini piston yang ukurannya lebih besar. Dengan mudah mendorong mobil ke atas ya. Kemudian yang kecilnya di mana, Pak? Yang kecilnya itu biasanya ngumpet ya, nggak kelihatan. Itu ada di timur itu ya. Seperti keran kecil. Karena sistemnya sistem hidrolik ya, sama ya. Seperti dongkrak, cuma ini ukurannya jauh lebih besar. Ini memudahkan sekali untuk cuci mobil bagian bawah. Pekerjaannya seperti ini. Seperti ngolong-ngolong gitu ya. Ini sangat memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi di tempat pencucian mobil ini juga banyak konsep fisikanya. Dimulai ini juga ada steam ya, ini juga tekanan tinggi. Ya, ini konsep fisika semua. Oke, tidak bisa dipungkiri bahwa fisika itu banyak di sekitar kita. Oke, dari simulasi ini mudah-mudahan memberikan gambaran bahwa hukum Pascal ini bisa ya bisa dimanfaatkan salah satunya di tempat pencucian mobil ataupun di dongkrak. Oke, baik, ini adalah penjelasan dari hukum Pascal. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa menambah ilmu pengetahuannya, mendapat gambaran untuk kehidupan sehari-harinya, dan tentunya membuat fisika itu terasa mudah. Baik, sampai ketemu di pekan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.